العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاة الله وقربه سبحانه وتعالى. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan kitab Risalatul Jami'ah yang terisi di dalamnya 3 ilmu tauhid, ilmu ibadah, dan ilmu tasawuf. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana mandi dalam syariat, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Hari ini kita akan membahas tentang nawaqidul wudu, penyebab batalnya wudu. Jika kemarin penyebab wajibnya mandi ada 6 ya, penyebab wajibnya mandi ada 6: haid, nifas, wiladah, khurujul mani, jima, wal maut. Itu penyebab mandi besar. Sekarang penyebab batalnya wudu, artinya penyebab hadas kecil. Kalau hadas besar diangkatnya dengan mandi, kalau hadas kecil diangkatnya dengan wudu. Baik. Faslun fi nawaqidil wudu wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilain al-qubul awid dubur ala makan. Wa yanqudul wudu, yang membatalkan wudu. Yang pertama, al-khariju, yang keluar, min ahadis sabilain, dari salah satu 2 jalur. Jalur depan atau jalur belakang, kubul atau dubur, alamakan, apapun bentuknya yang keluar. Kecuali mani. Air mani tidak membatalkan wudu. Alamakan, apapun yang keluar, illal mani, kecuali mani. Baik yang keluar sesuatu yang mu'tad, yang wajar, bekami atau buang air besar atau buang angin, am ghairu mu'tad, atau enggak wajar, keluar batu kecil atau keluar cacing dan lain sebagainya. Baik itu basah ataupun itu kering, apapun yang keluar dari depan atau belakang, dari kemaluan depan atau belakang, kecuali air mani. Ini kita bahas masalah yang keluar, yang membatalkan. Yang pertama, kenapa mani tidak membatalkan wudu? Kenapa ya? Li'annahu aujaba ma huwa a'dham minal wudu, karena mani itu mewajibkan yang lebih besar daripada wudu. Jika keluar mani, wajibnya ghuslu, mandi. Fala yujibul wudu, maka tidak wajib wudu, wajibnya mandi. Kemarin sudah kita bahas, selama dia mandi karena hadas besar, jika dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, maka bisa langsung sholat. Tapi biasanya orang mandi kan megang kemaluan, batal wudunya, jadi wudu lagi. Atau kadang dia keluar kotoran, bekamih,
ya batal wudunya, jadi wudu lagi. Ini kita bahas yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari depan atau belakang kecuali mani. Mani tidak wajib, tidak membatalkan wudu. Kaidahnya seperti ini: kullu ma aujaba a'dhamal amrain bi khususi lam yujib adwanahuma bi umumihi. Segala sesuatu yang mewajibkan pokok perkara yang besar, maka tidak diwajibkan pokok perkara yang kecil. Seperti mani yang keluar mewajibkan mandi, maka dia tidak diwajibkan wudu. Ini yang keluar dari kemaluan orang yang hidup. Jika itu sudah meninggal dunia, mayit, sudah kita mandikan jenazah, sudah bersih, ya, sudah dimandiin, sudah disucikan, tiba-tiba kok keluar dari kemaluannya mayit pekamih, fala tantakidhu taharatuhu, maka tidak batal bi khuruji syai' minhu, dari kemaluan yang keluar karena dia mayit. Cuman innama tajibu izalatun najasah, wajib dihilangkan najisnya, kotoran tersebut, dah gitu tok. Makanya kalau kita mandikan jenazah itu selesai dimandiin, selesai disucikan, langsung selesai dikafani, langsung disolatkan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena ketika itu takutnya nanti kalau keluar lagi, kalau keluar kotoran lagi. Jadi selesai dimandikan, dikafani, langsung saja disolatkan. Siapa yang ada dulu menyolati, nanti yang selanjutnya mau menyolatkan silahkan, supaya ketika bersih tidak ada yang keluar lagi, sudah kita solatkan. Karena kalau ada yang keluar tidak perlu diulang, cuman najisnya itu dibersihkan, seperti itu ya. Ini yang pertama. Karena Nabi SAW bersabda, la tuqbalu sholatu ahadikum, tidak diterima sholat di antara kalian, idza ahdatsa, jika itu memiliki hadas, hatta yatawaddo, sampai dia itu wudu baru diterima sholatnya. Yang mewajibkan kita wudu itu sholat atau hadas? Yang mewajibkan kita wudu itu adalah hadas, karena syarat sahnya sholat suci dari hadas. Jadi yang mewajibkan sholat itu suci dari hadas. Cara suci dari hadas, jika hadas itu kecil dengan wudu, jika hadas itu besar dengan mandi, seperti itu. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Sehingga kata Nabi, tidak diterima sholat kalian jika kalian sedang berhadas, hatta yatawaddo, sampai kalian itu punya wudu. Ini yang pertama, yang membatalkan wudu, keluarnya sesuatu dari depan atau dari belakang, kecuali mani. Yang kedua, wa yanqudul wudu zawalul akli, hilangnya akal, binaumin, karena guring, au ghairihi, atau selain guring. Selain guring itu seperti apa? Nuas, ngantuk. Ngantuk itu orangnya kelihatannya tidur, tapi dia dengar suara di sekitarnya, walaupun nggak paham. Pokoknya saya dengar ada suara orang pengajian, walaupun nggak paham apa yang disampaikan. Ini dia nggak tidur, tapi ini dia adalah nuas, ngantuk, ya. Atau junun, gila. Kalau gila itu penyakit yang nggak sadar tapi kekuatannya masih ada. Orangnya kuat tapi nggak sadar, nggak ada akalnya. Atau pingsan. Pingsan itu nggak sadar dan lemes, nggak ada kekuatan.
Atau sakron, mabuk. Mabuk ini akalnya rusak, bicaranya juga nggak jelas, kesana kemari. Nah, yang membatalkan wudhu hilangnya akal, baik dengan tidur atau sejenisnya, pingsan, mabuk, gila, ya. Kecuali nauma mumakkinin mak'adatahu minal ard, tidur yang mumakkin. Mak'adatahu, lubang pantatnya itu tertutup dengan tempat duduknya dia. Jadi dia duduknya itu seperti saya duduk gini. Ini otomatis lubang pantat kita tertutup dengan lantai atau kursi. Nah, ketika kita duduknya seperti ini, otomatis lubang pantat kita itu tertutup dengan kursi atau lantai. Kita tidur, maka nggak batal wudhu kita, tapi dengan beberapa syarat. Kalau seperti ini kita tidur, maka nggak batal wudhu kita, tapi dengan beberapa syarat. Loh, kenapa kaitannya dengan lubang pantatnya duduknya nempel di lantai? Apa kaitannya dengan mata? Wong yang tidur mata kok. Apa kaitannya dengan lubang pantat? Kata Nabi SAW, Nabi ini segala ilmu beliau diberi oleh Allah, ilmu kedokteran, ilmu astronom dan lain sebagainya diberi sama Allah. Al-Quran, segala ilmu ada di dalamnya, ya. Ini kata Nabi, kaitannya mata sama lubang pantat itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, wika usah yang mengikat, wika itu ribat, yang mengikat, azah lubang pantat kita, halqatud dubur, al-ainan, dua mata, itu sebagai penutupnya. Ibaratnya nih, penutupnya itu adalah mata, kata Nabi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, faman nama, kata Nabi, siapa yang tidur, falyatawaddo, maka dia wudhulah. Maksudnya kalau kita tidur matanya tertutup, itu otomatis pengikat lubang pantat kita itu, apa yang keluar anginkah, apakah kada kerasa, karena matanya terpajam. Makanya orang kalau guring buang angin kada sadar, kalau guringnya terlentang di atas kasur, nggak sadar kadang-kadang dia buang angin karena matanya terpejam. Tapi kalau matanya melihat gini, buka gini, kalau dia buang angin, dia ini sadar, tapi disengaja itu. Nggak bisa dia keluar anginnya, saya nggak sengaja, matanya kebuka, pasti sengaja. Tapi kalau guring matanya ketutup, itu pengikatnya itu kebuka, kata Nabi, ya. Sehingga kalau kita tidurnya duduk kayak gini, otomatis ketika mata kita tertutup, lubang pantat kita juga tertutup di lantai. Jadi ketika kita mata tertutup, insya Allah lubang pantat kita pun ikut tertutup di lantai, karena tidurnya mumakin mak'adatahu, tempat duduknya itu nggak berubah, nempel di lantai. Mumakin la yakunu bainal mak'adah wal maqar tajaf. Mumakin itu, ini tempat duduknya lantainya, ini orang yang duduk pantatnya sama tempat duduknya ini tidak ada rongga, ya. Artinya apa? Nempel, ya kayak pian duduk ini nempel. Kalau kita tidur matanya tertutup, terbantu dengan nempelnya di lantai ini yang tidak membatalkan wudhu. Insya Allah nggak mungkin keluar angin, kecuali kalau dia sadar terus gini dia, miring sedikit gini kan kebuka sudah. Itu kata Nabi, wika usah, pengikatnya
kemaluan belakang kita itu dua mata. Kalau mata terpejam biasanya angin atau apa gampang keluar. Sehingga orang yang tidurnya terlentang, posisinya tidak duduk di lantai, ya nggak nempel, nggak tertutup, ya wudhu. Ya. Nabi SAW kalau sholat maghrib nunggu isya duduk di masjid, sehingga ada hadis riwayat Anas radhiyallahu taala anhu, karena ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulullah, yantadhirunal isya, menunggu waktu isya al-akhirah, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai mereka itu kepalanya teguring, tertunduk gini. Ketika sudah adzan isya, yusalluna wa la yatawaddaun, langsung sholat nggak pakai wudu. Kenapa? Karena mereka nunggu isyanya duduknya nempel di lantai. Jadi sahabat Nabi ketika nunggu isya teguring-guring, qomat atau adzan langsung sholat, nggak pakai wudu, nggak batal wudunya. Tapi ada syaratnya. Duduk yang nempel di lantai, di bumi, itu syaratnya 3. Ketika dia tidur sambil duduk gini, kemudian dia bangun dalam keadaan posisi yang sama, nah ini nggak batal. Tapi ketika dia tidur gini, bangunnya kok sudah terlentang, ya batal. Artinya sudah berubah posisinya. Yang kedua, orangnya itu nggak kurus banget. Kalau orangnya kurus, mau duduk dimanapun tetap ada rongga antara lubang pantat sama lantai, itu masih ada siklus masuknya udara, berarti dia masih bisa keluar angin karena terlalu kurus. Orangnya itu normal, nggak terlalu kurus, ya, dan nggak terlalu gemuknya luar biasa. Ayakuna mu'tadil khilqah, ya, karena kalau terlalu kurus bisa keluar sesuatu dia nggak kerasa. Kemudian alla yukhbirahu adl bi khuruji syai' minhu. Syarat yang ketiga, ketika dia tidur duduk seperti ini, kemudian dia bangun, dia melihat posisinya nggak berubah, terus badannya juga normal, nggak terlalu kurus, kemudian kanan kirinya nggak ada yang menghabarkan. Ketika kita bangun ternyata ada orang datang, pian tadi guringnya sudah terjatuh kemudian duduk lagi, atau pian tadi guring tapi kakinya terangkat ke atas terus buang angin. Kalau ada yang ngasih kabar seperti itu, maka batal. Artinya apa? Jangan ada kabar yang sampai ke telinga kita kalau kita tidurnya sudah berubah posisi, dan yang menghabari orangnya bisa dipercaya, ya, adil, orangnya bisa dipercaya. Adil itu, orang adil itu orang yang tidak pernah berbuat maksiat besar, ini orang adil, dan tidak sering melakukan maksiat-maksiat kecil. Orang adil itu taatnya lebih banyak taat daripada lalai. Itu orang adil, bisa dipercaya, kabarnya bisa dipercaya. Nah, 3 syarat ini jika terpenuhi, pian guring sambil duduk kada masalah, nggak apa-apa. Tidur sambil duduk nggak batal wudunya. Nah, ini yang keberapa tadi? Yang kedua, ya. Yang pertama, keluar sesuatu dari depan atau belakang. Yang kedua, hilangnya akal, baik dengan tidur atau pingsan atau gila, atau mabuk. Kalau ngantuk nggak batal, nuas nggak batal. Ngantuk itu tidak tidur, ngantuk itu masih dengar suara orang di sekitarnya walaupun nggak paham. Kalau tidur tanda-tandanya mimpi, ru'ya. Lah kalau ragu, ulun guring kah ngantuk kah tadi? Ulun guring kah ngantuk kah? Syak, ragu dia.
Ulun tadi itu guring kah, ngantuk kah? Misalnya ditilam, dia sudah wudhu, ditilam, istirahat setumat, terus dia bangun, dia ragu, ini guring kah, ngantuk kah? Tapi rasa ulun dengar suara kendaraan, tapi rasa ulun juga tekelap, guring. Nah, kalau ragu, nggak batal wudhunya, silahkan sholat, nggak batal wudhunya. Falau syakka, kalau dia ragu, hal nama au naas, fala naqadha li wudhuihi. Tidurkah, guringkah, maka nggak batal wudhunya. Ya. Nah, itu yang kedua yang membatalkan wudhu. Diingat-ingat, yang membatalkan wudhu cuma 4. Selain itu nggak batal. Yang pertama tadi keluarnya sesuatu dari depan atau belakang. Yang kedua hilangnya akal dengan tidur atau gila atau pingsan atau mabuk, baik sengaja maupun nggak sengaja. Yang ketiga yang membatalkan wudhu, iltiqa'u basyaratai, tersentuhnya dua kulit. Rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan, kabirain, sudah besar, walaupun belum baligh tapi sudah besar, badannya sudah terlihat, perempuan sudah terlihat dewasa walaupun belum baligh. Kadang orang Arab itu masih umur 9 tahun kurang, 8 tahun, tapi badannya besar, cantik, kelihatan sudah besar. Nah, tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan, kabirain, yang sudah besar, ajnabiyain, yang bukan mahram, min ghairi hail, tanpa penghalang, tanpa pakaian, tanpa penghalang, tanpa sarung tangan, tidak ada yang menghalangi. Ini bisa membatalkan wudhu. Itu bisa membatalkan wudhu. Ajnabiyain, yang tidak ada hubungan mahram. Mahram itu apa? Mahram ya, bukan muhrim. Kalau orang Indonesia kadang ngomongnya muhrim, muhrim. Bukan muhrim. Yang betul mahram. Kalau muhrim itu orang yang ihram pakai pakaian ihram, itu muhrim. Jadi kadang kita ngomong bukan muhrim. Muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram. Yang betul bukan mahram. Yang betul bukan mahram. Kalau muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram, mau umroh atau mau haji. Tapi kalau mahram, nah mahram itu pengertiannya adalah man, seseorang. Nah, ini pengertian mahram, diingat-ingat, dicatat. Mahram, man, seseorang. Haruma nikahuha, yang haram dinikahi. Haram dinikahi. Ala ta'bid, selawasan. Apa sebabnya kok haram dinikahi? Sebabnya korobah, karena darah. Auradha, tadi karena hubungan darah ya, ibu, nenek, bapak, kakek, adik, cucu, ini karena darah. Auradha, karena susu. Ada syarat-syaratnya. Saudara susu itu bayi yang lahir di bawah 2 tahun ya, bukan sudah ganal, masih di bawah 2 tahun. Tiba-tiba kita kasihkan ke seorang ibu, dia menyusui bayi tadi sampai 5 kali tegukan masuk ke dalam perutnya. Ada syaratnya. Kalau sudah seperti itu, ibunya yang menyusui jadi ibunya dia, saudara ibunya jadi acil-acilnya, neneknya ke atas, semuanya jadi mahram. Semuanya jadi saudara, seperti saudara sedarah. Makanya kalau orang menyusui bayinya orang, ditulis, dipadahkan, supaya orang itu paham ini anak susu ulun, supaya kena sudah ganal tahu tidak bisa dinikah dan tidak batal wudhunya ya.
Mahram itu man haruma nikahuha, yang dilarang dinikahi, haram dinikahi selawasan. Sebabnya karena sebab ada hubungan darah atau hubungan saudara susu atau musyaharah atau karena perkawinan, mertua atau anak dari perempuan yang kita nikahi. Nanti saya sebutkan satu-satu. Nah, 3 sebab ini, hubungan darah, susuan atau perkawinan. 7 dari hubungan darah, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara ayah, saudara dari pihak ibu, ponakan perempuan, ponakan laki-laki. Ini dari nasab. Saudara susu juga gitu, ibu yang menyusuinya, anak ibu itu yang perempuan jadi saudaranya, ya, atau sama seperti yang nasab tadi. Susu itu sama seperti saudara yang nasab tadi, sedarah. Sisanya 4 dari perkawinan, mertua, anak dari perempuan yang kita nikahi, janda sudah punya anak perempuan, ya, anak perempuan itu sudah mahram sama kita, tapi dengan syarat kita sudah berhubungan sama ibunya. Dengan syarat kita sudah berhubungan sama ibunya, sudah nikah, sudah kita gauli, anaknya menjadi mahram kita. Tapi kalau mertua, kita baru qabil tu nikah, sudah jadi mahram, walaupun kita belum menggauli putrinya, sudah jadi mahram kalau mertua. Ibu dari perempuan yang kita nikahi, ketika kita sudah qabil tu sudah jadi mahram. Atau ayah kita nikah lagi sama perempuan, ibu kita meninggal, ayah kita nikah lagi, itu jadi mahram. Dan juga minantu, mahram. Nah, 4 ini mahram karena perkawinan. Lah, mahram itu artinya man haruma nikahu ala ta'bid, orang yang nggak boleh kita nikahin karena sudah jadi mahram, selawasan, nggak boleh kita nikahin karena dia sudah jadi mahram kita. Baik itu karena hubungan darah, saudara kita, putri kita, ibu kita, atau saudara susu, atau musyaharah karena sebab perkawinan, yang nggak boleh kita untuk menikahinya lagi, ya, untuk menikahinya nggak boleh. Inilah namanya mahram. Nah, orang kalau kesentuh sama selain yang disebutkan tadi, sepupu, sentuhan, batal wudunya, karena sepupu boleh kita kawini, sehingga laki-laki dan perempuan sepupu kada boleh salaman, karena dia itu boleh kita kawin, boleh kita nikahi, ya. Sepupu itu ulun punya bapak ulun punya saudara, paman berarti ya. Punya anak perempuan, ya, anak perempuan dari saudara bapak itu lawan ulun adalah saudara sepupu, boleh kawin, boleh kawin. Tapi kadang-kadang adat kita bilang ading ulun, ading. Belum saudara pian kan 2. Kok ini ading itu, iya ading sepupu sekalinya. Goncengan ke sana kemari, salaman dan lain sebagainya. Kalau dalam syariat memang nggak boleh, itu boleh dikawin. Kakek ulun itu kawin sama sepupu. Banyak orang-orang yang kawin sama sepupu, tapi memang biasanya yang nggak pernah ketemu jauh, ya, sepupu yang tinggalnya jauh, sehingga masih ada rasa yang bisa untuk mereka itu suka. Tapi kalau dari halus bareng-bareng, ya kadang kan beda lagi. Nah, biasanya ada sepupu nikah itu karena jauh jarang ketemu. Sepupu itu bukan mahram. Jadi kalau pas lebaran, ya jangan salaman sama yang bukan mahram, nggak apa-apa, ya. Lah, ini yang kita bahas, masalah tersentuhnya 2 kulit, laki-laki dan perempuan yang sudah besar, ajnabiyain, yang bukan mahram.
tanpa penghalang. Kalau pakai penghalang ya nggak apa-apa, misalnya pakai penghalang seperti ini tersentuh nggak batal, nggak batal. Kalau pakai penghalang nggak batal. Kalau kesentuh giginya kurang kerjaan nggak batal juga. Kesentuh kuku nggak batal, atau rambut nggak batal, rambut juga nggak batal, atau dalamnya mata diculek gitu ya nggak batal ya. Itu nggak batal, kuku, gigi, rambut nggak batal. Kulit yang batal, laki-laki dan perempuan, besar, dewasa, walaupun belum baligh, sekiranya orang itu melihat ini sudah bisa menimbulkan rasa suka walaupun belum baligh ya. Kemudian itu yang ketiga ya. Yang keempat yang membatalkan wudu, masukubuli au dubur adami, menyentuh kemaluan laki-laki ataupun perempuan, adami manusia, dari dirinya sendiri atau kemaluan orang lain, bibatni rohah, dengan batin-batinnya rohah atau batin-batinnya asobi. Batin-batinnya itu seperti ini yang warnanya putih, kemudian dia nyentuh kemaluannya sendiri, tes, padahal dia punya wudu, batal. Kabiran kana au soghiran, kemaluannya dia sendiri atau kemaluannya anaknya masih halus, masih kecil, dicebokin pakai telapak tangan, dicebokin, batal kalau dia punya wudu megang kemaluan. Walaupun waladahu, anaknya sendiri, walaupun mayit, selama nyentuh kemaluan pakai telapak tangan maka batal. Laki-laki sudah punya wudu nyentuh kemaluan sendiri, batal. Batin kaf, butunul kaf itu yang ditutup rapat seperti ini nih. Yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan ini, nah ini namanya butunul kaf, yang nggak kelihatan kalau ditekan, jempol sama jempol seperti ini, yang nggak kelihatan. Jadi setelah kita wudu, kalau kita megang kemaluan dengan butunul kaf, batinnya telapak tangan yang nggak kelihatan tadi itu kesentuh kemaluan kita, maka wudu kita batal. Jika ditekan seperti ini yang nggak kelihatan. Nah kalau ada orang bekamih, dia megang kemaluannya seperti ini, batal kada wudunya? Kira-kira batal kada? Batal karena bekamih ya, batalnya karena bekamih. Tapi kalau nyentuhnya seperti ini ya nggak batal, karena pertanyaannya kalau bekamih. Ini batin kaf ini ya, batin kaf ini yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan ini kesentuh kemaluan nggak batal, betul ya? Nah, yang batal yang nyentuh, yang disentuh nggak batal. Misalnya ini kalau ada laki sama laki, tapi ini cuma gambaran fikih. Yang satu punya wudu, ada orang laki, sama-sama laki, yang satu nyentuh kemaluan orang lain, yang disentuh nggak batal, yang nyentuh pakai telapak tangan ini yang batal. Ya, kemaluan sendiri disentuh pakai telapak tangan ini batal. Lah kalau ini apa namanya? Apa itu namanya bahasa Arabnya itu? Bahasa Arabnya itu khysyatain. Khysyatain wa sya'ril ana. Apa bahasa Indonesianya? Di bawah batang zakarnya laki-laki. Kantong kemih ya? Ya, kantong kemih kah? Kalau yang disentuh kantong kemihnya itu nggak batal. Yang disentuh kantong kemih yang di bawah zakar itu nggak batal. Atau sya'rul anah atau pinggirannya ya nggak batal. Yang batal adalah zakarnya jika disentuh. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan yang disentuh adalah multaqa sufraiha. Sufraha al-multaqiyan wa huma harfal faraj. Ya, bibir dari kemaluannya. Itu yang disentuh yang bisa membatalkan wudu.
Adapun selain dari bibir kemaluannya, maka disentuh nggak batal. Inilah yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Selain itu tidak membatalkan wudhu. Selain itu tidak membatalkan wudhu. Pokoknya ingat-ingat, yang membatalkan wudhu cuma 4. Yang membatalkan wudhu, pertama, keluarnya sesuatu dari jalur depan atau jalur belakang, apapun bentuknya, baik itu batu kah, cacing kah, kecuali air mani. Lu gambarannya gimana? Mani keluar tapi wudhunya nggak batal. Gambarannya gini, saya punya wudhu, saya tidurnya saya nggak terlentang, tapi duduk nempel di lantai, kan nggak batal kan? Guring seperti ini kada batal kan? Nah, tiba-tiba mimpi basah, keluar mani, terus bangun, batal nggak wudhu saya? Nggak batal. Kenapa? Tidurnya duduknya jelas dan yang keluar adalah mani, nggak batal. Nah, tapi kalau tidurnya terlentang, ya sudah pasti batal karena tidurnya. Yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari jalur depan atau belakang kecuali mani. Yang kedua, apa tadi itu? Hilangnya akal karena tidur, gila, pingsan, mabuk. Yang ketiga tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang betul bukan mahram. Kalau muhrim itu orang yang ihram, pakai kain ihram. Yang bukan mahram tadi pengertiannya adalah orang yang haram kita nikahi. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, butunul kaf. Nah, 4 ini yang membatalkan wudhu. Selain itu tidak batal wudhu pian. Sudah punya wudhu, ngerokok atau makan pete dan lain sebagainya, nggak batal wudhunya. Cuman memang disunahkan kumur setelah makan bawang putih atau sesuatu yang bau, pakai siwak. Kalau sekarang sikat gigi, atau habis ngerokok juga supaya nggak kecium aromanya kanan kiri yang sembahyang, ya toh. Lah wudhunya gimana? Nggak batal. Yang membatalkan wudhu cuma 4 itu. Selain itu tidak akan membatalkan wudhu. Ini masalah wudhu ya, bukan masalah puasa. Masalah puasa mah beda lagi pembahasannya ya. Nah, inilah 4 hal yang tidak membatalkan wudhu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah terima ibadah kita, Allah terima sholat kita, Allah terima wudhu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa tuqdi lana biha min jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil sayiat tarfa'una biha indaka ila ala darajat tuballighuna biha aqsal khayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an amala sholihan tarda wa aslihna fid dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.